Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Mian Mariana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi berhubung hilangnya akun YouTube Mian, yang pertama banyak video-video yang hilang, tapi nggak apa-apa. Mian mau buat ulang video ramalan 2025. Jadi ini adalah ramalan selebriti yang akan terjadi di tahun ini. Udah Mian tulis dari bulan Desember kemarin. Nah, Mian buat ulang deh ya. Jadi, konten ini hanya mengingatkan saja, terus juga hanya untuk berjaga-jaga, ambil hal positifnya, buang hal negatifnya. Dan yang pertama, Mian lihat di sini ada selebriti, penyanyi, papan atas, suaranya merdu, laki-laki. Beliau sudah sakit dan nyawanya tidak lama. Tahun ini kritis dan hampir meninggal dunia. Jika pandangan ini benar, dan jika terjadi, Mian sebelumnya turut berduka cita. Semoga kebaikannya selalu dikenang, karyanya selalu dikenang, dan apapun yang terjadi, semoga itu karena Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Mian lihat di sini ada kasus selebriti yang diteror, terkena santet, ilmu hitam, jelas sekali. Karena karirnya yang naik, banyak orang yang ingin menjatuhkan, banyak orang yang ingin menghancurkan beliau. Dan terornya dari mulai rumahnya diteror, banyak barang-barang aneh, dan dia pernah sakit, dilarikan ke rumah sakit, dirawat, dan konon katanya dia mengidap penyakit seperti kista atau kanker, padahal bukan. Dan di area paru-parunya bermasalah, jantung, lambung, dan ini adalah efek black magic supaya dia tidak bisa lagi bekerja, supaya dia tidak bisa lagi berada di depan layar, dan pelakunya adalah orang terdekat. Ini selebriti, ya, selebriti berarti wanita. Yang kedua, pemain sinetron ada video asusila. Nah, ciri-cirinya adalah rambutnya panjang, terlihat ada tatonya di bagian badan. Jadi, dia itu ada video yang tersebar di salah satu sosial media, dan mungkin karena saking bucinnya nih, makanya jadi buat kalian, sebucin apapun kita, secinta apapun kita kepada seorang, jangan sampai dibego-begoin. Jangan sampai harga diri dan masa depan kita hancur. Karena apa? Hubungan itu hanya sesaat. Apalagi public figure. Hanya karena cinta, hanya karena nafsu. Jadi apa? Masa depan kita dipertaruhkan. Yang ketiga, seorang YouTuber, TikToker, menghamili wanita lain dan dia tidak mau bertanggung jawab. Gimana ya? Sebenarnya udah tahun kemarin udah kejadian, cuman masih ditutupin karena kuat lah ya, kuat penutupnya. Jadi mau gimana lagi ya? Dan dia juga udah punya pasangan baru, dan yang ditakutkan adalah si wanita ini tuh udah gugurin. Tapi kalau Mian cek sekarang di air putih, kehamilannya belum digugurin, bahkan udah menginjak sekitar 6 bulan. Walaupun tidak mau bertanggung jawab. Sempat juga si YouTuber ini tuh dia pengen ngugurin sampai minum obat gitu si wanitanya, tapi dia nggak mau. Biarlah alam yang membongkar semuanya. Yang keempat, terjadi kekerasan terhadap rumah tangga artis, YouTuber, pemain sinetron, karena ada orang ketiga, KDRT, guys. Jadi di 2025 ini, tahun ini tuh KDRT masih ada. Percaya nggak? Ada kasus KDRT selebriti TikTokers. Dia itu nikah muda, tapi sudah mengalami kekerasan. Tuh. Jadi si wanita ini pernah dipukul oleh suaminya. Mereka nikah muda ya.
dan dia udah punya anak, masih kecil aja anaknya. Ada juga KDRT yang dimana ini hubungan mereka tuh udah, pokoknya usianya mereka tuh udah nyampe 50-60 tahunan, selebriti, dan mengalami kekerasan. Dulu si wanita ini dijahatin oleh mantan suaminya. Sekarang sama suami baru, kasusnya sama lagi, dikerasin lagi. Jika hidup kita terus terulang kasus yang sama, mungkin ada something di dalam tubuh kita. Itu bisa dibersihkan. Ada karma atau ada hal negatif yang mempengaruhi badan kita sehingga orang lain tuh emosi kepada kita. Kalau menurut Mian di sini, Mian melihat dari kasus ini adanya apa ya ini? Seperti kayak ilmu hitam yang dimana masa lalu tidak menginginkan dia bersama orang baru. Jadi kasusnya akan terulang lagi. Dan di sini ada kasus narkotika, konsumsi narkotika, dan dia itu inisialnya A, V, penyanyi, R, pemain sinetron, YouTuber, ada juga kayak pelawak. Yang paling parah adalah dia juga ikut mengedarkan narkotika sudah 3 tahun ini. Dan dia juga pemakai, ada juga yang pemakai, karena saat bertemu orang banyak nih di panggung itu kan butuh konsentrasi dan itu butuh ketenangan, jadi dia konsumsi itu. Ini bahaya sih, bisa terlihat saat dia manggung, mungkin kayak dia tuh orangnya nggak mau diem, kayak lari sana lari sini, terus juga saat dia bernyanyi dia loncat-loncatan, dan di matanya itu, di bawahnya itu hitam. Nah, kira-kira siapa ya? Dan di sini yang keenam ada pembunuhan terhadap keluarga selebriti, motifnya dendam. Nah, ini kan udah buat tahun lalu nih, Desember, dan untuk motif selebriti pembunuhan itu udah terjadi kemarin. Dan ini emang orang terdekat dan emang kenal, karena gak suka lah gitu, terus sakit hati motifnya, dan ini udah kejadian. Dan tapi saat Mian cek di sini masih ada lagi, ini pembunuhan satu keluarga artis, itu yang meninggal anaknya. Kira-kira siapa ya? Yang ketujuh, di sini ada kasus perampokan terhadap rumah tangga selebriti. Ini selebriti, YouTuber juga, dan rumahnya putih, besar. Kira-kira siapa ya? Yang kedelapan, kekerasan pada anak seorang selebriti, pemain film, tiktokers, dan youtuber. Jadi anaknya mendapatkan kekerasan dari mungkin dari pengasuhnya. Karena saking sibuknya orang tua sampai lalai lah ya, kayak percaya aja sama pengasuh. Dan ini kemungkinan sudah bercerai dengan suaminya, tapi anaknya mengalami kekerasan. Kira-kira siapa ya? Yang kesembilan, ada sosok pria dan wanita yang terjerat kasus mucikari dan pernah mengkonsumsi obat terlarang. Sebenarnya sekarang dia udah mengalami kasus, cuman kasusnya yang berbeda. Tapi dia juga sosok mucikari. Dia juga sosok yang menghalalkan berbagai cara untuk kepuasan dirinya. Cuman dia sekarang udah sepertinya udah mengalami kasus dan akan dipenjara. Tapi kasus lain gitu. Yang ke-10, kecelakaan transportasi pada selebriti. Dan ini tuh jadi selebriti ini tuh sedang jalan-jalan atau apa ya di sini. Jadi mereka bersatu, 2, 3, 4, 5 anaknya meninggal dunia karena kasus kecelakaan. Ini samar-samar, tapi semoga tidak terjadi.
11. Keluarga selebriti YouTuber sekarang sudah bercerai. Ternyata faktanya orang ketiga. Dan pernah ada bukti jalan karaoke, mabok bareng, dan ada suatu hal yang tidak bisa diterima dan belum diketahui publik banyak. Jadi sengaja nih mereka bercerai, saling menutupi aib, dan sesi ini nggak mau ribet, nggak mau membuat nama baik keluarga rusak. Ada aib yang dimana itu menurut dia sudah tidak bisa ditoleransi, apalagi sudah orang ketiga, dan takutnya adalah berhubungan dengan orang ketiga tersebut. Yang ke-12, sosok selebriti, host, penyanyi, pelawak terkena serangan jantung saat tampil dan meninggal dunia. Ini jelas sekali saat dia perform di panggung, itu panggung atau layar lebar ya, kayak pokoknya kayak dia tuh terkena serangan jantung, sesak nafas, dan meninggal dunia. Mia lihat di sini faktornya adalah serangan black magic, menyentuh tanpa disentuh, tapi menyebabkan nyawa menghilang. Menurut Mia itu. Yang ke-13, sosok keluarga selebriti, suaminya selingkuh, tersebar video asusila, dan ada yang perselingkuhannya hamil di luar nikah, dan itu hamil siri. Jadi selebriti ini tuh mereka melakukan hubungan seksual dan tiba-tiba menikah karena hamil duluan untuk menutupi kehamilan tersebut. Itu. Yang ke-14, perampokan pada keluarga selebriti di daerah Tangerang, BSD sekitarnya. Pokoknya Jakarta Barat ke sana lah ya, Tangerang sana. Ini rumah selebriti ini tuh dia kerampokan, bahkan barang-barang, bukan hanya barang-barang, ada satu nyawa yang dimana itu terancam. Nggak tahu meninggal dunia atau enggak. Nah di sini belum jelas gambarnya, tapi ini rumah selebriti. Yang ke-15, jadi ini yang ke-15 itu sosok pendangdut papan atas, sekarang jadi host. Wanita ini di tahun ini dia dipertemukan dengan seorang yang mencoba masuk ke dalam kehidupannya. Dia mempunyai anak satu, wanita, dan laki-laki ini tuh kayak awalnya pengen serius lah ya, pengen dekat dengan keluarganya, tapi tiba-tiba dihadirkan malapetaka yang luar biasa. Jadi saat laki-laki ini hadir ke kehidupannya dia, tiba-tiba laki-laki ini belum selesai dengan urusan masa lalunya. Dia pernah menikah dan mantan istrinya itu mengganggu hubungan mereka sampai ada pertikaian di hubungan baru ini. Semoga artis dangdut ini dia diberi ketabahan dan masyarakat banyak support dia, karena yang salah itu sebenarnya laki-laki ini yang belum selesai dengan urusan masa lalunya gitu. Mungkin itu ramalan selebriti, dan next Ian bakalan bacain lagi ramalan transportasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ini no cut, no edit, Ian langsung posting. Terima kasih semuanya sudah support luar biasa. 1 bulan ini udah 30.000 subscriber dan viewersnya nyampe ratusan. Ian terima kasih banyak. Tanpa kalian bukan apa-apa, karena jujur berat sekali kehilangan akun itu, dari mulai filenya, karena dia nggak simpan, habis upload langsung hapus karena memori tidak cukup, tidak memadai, jadi langsung hapus konten. Pokoknya Mian terharu banget. Terima kasih supportnya, dan buat teman-teman yang mau share nggak apa-apa, share aja video ini, nggak apa-apa berbagi informasi ke yang lain. Dan malah dengan adanya kalian yang bantu share video ini, Mian ikut
tersupport juga, dan informasi Mian ikut tersampaikan juga, dan kalian luar biasa semuanya. Terima kasih banyak. Mian nggak bisa berkata apapun, pokoknya Mian bersyukur, dan pokoknya aduh berat deh, kayak perjalanan karir ini luar biasa. Dan Samantha pun dia sekarang udah kayak ya udahlah ya, kita mulai lagi dari nol, kita semangat lagi gitu. Karena dalam hidup adalah jangan pernah berkata berhenti, tapi berkata coba lagi. Semangat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Kita semangat. Samantha, are you okay? Bulan Februari. Iya sih deh, bulan Februari ini banyak banget kejadian yang tangisan arwah. Semoga di bulan Februari ini tidak terjadi bencana yang luar biasa ya deh. Februari 2025 257, antara keberuntungan atau kegagalan.